Mungkin di beberapa kesempatan udah sering saya sampaikan teman-teman bahwa almarhumah Nina Po Alpa ini kan buat saya pribadi adalah orang yang sangat berjasa di hidup saya. Salah satu orang yang dikirim oleh Allah untuk membantu saya, mensupport saya. Tanpa banyak diketahui orang, karena memang almarhumah nggak suka saya cerita, oh saya dibantu Po Alpa gini-gini, beliau nggak mau. Nah ketika kemarin almarhumah berpulang, saya berinisiatif lah ya secara pribadi untuk bagaimana saya bisa membalas budi atau kebaikan dari almarhumah selama hidup. Jadi untuk itu saya berinisiatif untuk membantu support biaya pendidikan, ya biaya pendidikan untuk Al-Fatih, ya putra dari Po Alpa, ya kan. Saya kira Al-Fatih ini kan usia yang belasan tahun kan, dia kalau nggak salah 10 atau 11 tahun ya kalau nggak salah. Itu kan lagi prepare untuk benar-benar ke jenjang-jenjang sekolah yang mungkin ke SMP, ya mau masuk SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Nah, waktu itu kan saya sampaikan saya akan memberikan support total senilai 300 juta rupiah. Ya, karena ini sifatnya adalah untuk pendidikan supaya benar-benar tepat sasaran, digunakan secara rutinitas untuk adik Al-Fatih ini untuk kegiatan pendidikannya yang bersangkutan, entah beli seragam, beli buku. Hari Senin ya, hari Senin itu sudah proses pencairan. Jadi kita sistemnya adalah ada kontrak resmi dari tim hukum kita langsung oleh dengan Bang Idung ya, atau bapak kandung dari Al-Fatih. Nah, itu kita cairkan setiap bulan. Ya, kita cairkan setiap bulan senilai total 300 juta rupiah. Gitu. Selama sampai Al-Fatih kuliah atau sampai berapa? Ya, untuk support dari saya itu sampai 5 tahun ke depan. Tapi tidak menutup kemungkinan, saya pun sudah sampaikan secara personal ke Bang Idung, kalau memang nanti ada kebutuhan lain, itu tidak mengikat di angka itu nggak mengikat di angka itu. Kalau memang misalkan ada kebutuhan lain yang bisa saya support, silakan. Itu aja sih. Tapi tanggapan dari Bang Idung sendiri dan Al-Fatih sendiri seperti apa? Kemarin begitu dana dicairkan, Bang Idung ada kirim WA, Mas kirim WA ke saya, ya kan, kurang lebih kata-katanya begini. Ya, bacain ya, izin bacain ya. Saya malah belum sempat balas. Assalamualaikum abangku, terima kasih atas rezeki beasiswa untuk Al-Fatih sudah saya terima, berkah untuk usaha Bang John dan keluarga. Ya, izin uangnya biar kakaknya atur untuk kebutuhan Al-Fatih sekolah ya abangku. Berarti ini Oke Bang John, mungkin ini untuk maksudnya hanya Al-Fatih doang, apakah maksudnya karena mempunyai 3 kan ya, ada si kembar dan kakak Shirley, mungkin seperti itu. Ya jujur untuk karena saya melihat kan urgensi ya, saya melihat urgensi kalau untuk si kembar kan masih kecil-kecil ya kan. Kalau untuk Shirley kan kemarin juga saya ada sampaikan langsung, ada nomor teleponnya Shirley juga, saya terus follow up juga. Shirley barangkali mau ambil kesibukan lain sambil bekerja, sambil menempuh pendidikan, atau bidangnya pendidikannya Shirley ini kan di bidang kedokteran lah gitulah, kayak medis gitu ya, perawat atau apa itu, saya nggak salah ingat. Jadi apa mungkin Om John bisa bantu apa? Coba cari teman-teman Om John yang bermain di bidang itu. Apakah nanti bisa Om John titipin ke sana untuk Shirley? Jadi ngambil kesibukan kerjanya pun di bidang yang memang dipilih oleh Shirley. Terakhir komunikasi dari Shirley mungkin karena masih dalam suasana duka, jadi belum bisa menjawab. Dia cuma sampaikan terima kasih Om John, masih belum ada keputusan karena mungkin masih di dalam suasana duka. Kalau kita lihat sendiri aktivitas sosmednya Abang Idung juga kan di Jilangit ya kalau nggak salah IG-nya,
selalu masih posting-posting foto dengan almarhumah, mengingat terus. Saya kira kenangan tentang almarhumah susah banget untuk dilupakan dan tidak akan mungkin hilang. Jadi saya keluarga ini sepertinya memang harus masih dalam suasana yang seperti ini. Kita juga nggak mau ngepus ya. Sifatnya bantuan ini kan kalau diterima juga syukur, enggak juga kita kan nggak bisa paksa. Karena Bang Idung sendiri sampaikan ke saya, insya Allah Bang, saya kuat, insya Allah saya mampu untuk bertanggung jawab kepada anak-anak gitu kan. Tapi untuk Al-Fatih ini beliau tidak menolak dan beliau berkenan untuk, karena saya sudah sampaikan ini bentuk ucapan terima kasih saya kepada almarhumah gitu. Tapi tolong ya Bang, sampai ke keluarga Bang, saya sampaikan. Siap Bang John gitu. Itu sih yang kemarin disampaikan, dan beliau juga ingetin terkait 40 harian Po Alpa almarhumah, dan saya juga konfirmasi saya akan datang gitu, untuk di acara 40 harian almarhumah. Berarti ini untuk pendidikan ini berarti 5 tahun ya Bang Jon? Iya, Maksudnya 5 tahun. Secara berturut atau seperti apa sekaligus gitu Bang Jon maksudnya? Ya, karena tadi kan untuk supaya tepat, untuk supaya penggunaannya pun juga memang untuk pendidikan ini, ya kan? Bila setiap bulan kita salurkan. Gitu. Itu 300 juta selama 5 tahun apa 300 juta 3 setiap juta bulan? selama 5 tahun. Berarti Jadi setiap per bulan bulannya 5 juta. 5 juta. Ya, sudah kita cairkan. Nah. Bang Jon, Bapak sendiri kan memiliki mimpi ingin menyekolahkan anaknya sampai tinggi Bang Jon. Ya. Maksudnya, Bang Jon kan untuk sementara 5 tahun nih Bang Jon. Bang Jon akan mewujudkan mimpi apa nggak sih Bang Jon selanjutnya? Pastinya, karena kan saya sudah sampaikan langsung ke ayah kandung dari Al-Fatih, ya kan, si kembar juga. Tapi Bang Idung menyampaikan nanti saya kabarin Bang, insya Allah saya bisa. Gitu. Kita kan juga sifatnya adalah support system ya, bukan terus menganggap yang bersangkutan atau apa nggak mampu, ya kan. Saya sangat yakin, optimis Bang Idung bisa untuk membiayai keluarganya, ya kan. Akan tetapi alhamdulillah saya juga bersyukur support dari saya tidak ditolak, sudah diterima itu, dan bahkan menyampaikan ucapan terima kasih. Artinya kan saya juga merasa berterima kasih, kita memberikan support, beliau berkenan menerima. Tapi kembali lagi di sini pun juga saya pertegas lagi bahwa untuk anak-anak almarhumah Po Alpa saya siap. Saya siap untuk andai kata diperlukan untuk kita, apakah mungkin sifatnya pekerjaan, apakah mungkin sifatnya support dalam bentuk dana, apa-apa, saya insya Allah saya sudah komit untuk siap. Karena yang tahu banget sih sebetulnya perjalanannya adalah Bang Idung sama almarhumah ya. Bagaimana beliau itu mensupport saya tanpa pamrih, tanpa, benar-benar luar biasa almarhumah itu. Sosok yang benar-benar saya kagumin, orang yang tulus, orang yang ini kan juga atas permintaan teman-teman media juga saya diminta untuk klarifikasi. Ya, saya menghargai teman-teman media. Waktu itu mungkin sempat dengar informasi itu, ya teman-teman media pengen mendapatkan konfirmasi dari saya. Alhamdulillah saya sudah menepati apa yang saya janjikan dan sudah dicairkan. Insya Allah semoga keluarga ini bisa terus melanjutkan hidup dengan semangat, dengan ikhlas menerima takdir Allah, karena kan semuanya kita ini masa depannya, kalau Bang Idung bilang ke saya, selalu ingetin masa depan kita ini kematian Bang Jon. Ya betul, saya sepakat itu. Semua lagi nunggu giliran, makanya insya Allah sambil nunggu giliran kita melakukan hal-hal yang baik sebanyak-banyaknya. Semoga insya Allah itu bisa menjadi catatan amal baik kita kelak ketika kita sudah waktunya dipanggil kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam posisi yang siap, nggak ada beban gitu. Bentar 40 hari akan datang juga nih Bang. Saya sudah konfirmasi, saya datang. Insya Allah saya datang ke acara 40 harian almarhumah.
ya kan. Dan sekali lagi, apa yang saya lakukan ini hanya sebagian kecil dari sebegitu banyaknya jasa-jasa almarhumah di kehidupan saya khususnya. Ya, mungkin followers lama saya juga tahu dari tahun 2021 saya kenal dengan almarhumah. Beliau banyak support saya, Sobat Miskin 1, Sobat Miskin 2. Dan ini hanya sebagian kecil yang bisa saya sumbangsikan untuk keluarga atau putra dari almarhumah, yaitu Al-Fatih. Dan sebetulnya secara konfirmasi dari tim hukum saya pun juga menyampaikan bahwa ini tidak menutup peluang hanya sampai di sini. Bahkan sampai nanti kuliah pun saya bersedia untuk membiayai putra-putri dari almarhumah gitu, si kembar gitu. Tapi kan kita ini kan nggak boleh terlalu gimana juga. Saya juga harus menjaga perasaan dari Bang Idung gitu kan. Bang Idung ini kan sosok ayah yang sangat bertanggung jawab, sosok ayah yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Jadi sifatnya kita hanya memberikan tawaran, support gitu. Kalau begitu beliau ACC, oke, ya kita proses. Kalau beliau nggak bisa kita paksa juga gitu. Jadi sekali lagi proses pencairannya pun juga saya lakukan dengan mekanisme seperti itu untuk supaya memang tepat sasaran gitu. Setiap bulan pokoknya ada dana masuk senilai itu untuk dipergunakan, yang areanya adalah untuk area pendidikan, karena pendidikan sangat penting untuk masa depan seorang anak. Jadi saya ambil bagian di situ untuk mensupport pendidikan dari salah satu anaknya almarhumah Apu Alpa, Al-Fatih. Insya Allah bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjadi anak yang sukses, anak yang membanggakan orang tua, agama, dan negara, bisa berkontribusi yang positif untuk kehidupan Al-Fatih di masa yang akan datang. Bentar Bang, flashback ke belakang sedikit, tapi Abang sempat tahu nggak sih Bang kalau kamu almarhum sendiri udah ada sakit itu Bang? Saya jujur termasuk orang yang belum beruntung untuk mendapatkan berita itu, meskipun kami sangat dekat, komunikasi intens. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin disampaikan juga oleh suaminya, jadi Bang Idung. Jadi memang beliau nggak mau nyusahin. Padahal saya juga sampaikan, Bang, kenapa sih kok nggak ngomong, kan kita bisa bantu juga gini-gini. Beliau nggak mau ngerepotin, itu atas amanah dari almarhumah. Kalau saya boleh cerita, jadi ini yang membuat saya harus mengulang lagi statement untuk kita generasi muda, khususnya anak-anak. Jangan pernah sakiti hati ibu, khususnya orang tua, ayah, ibu, khususnya ibu. Dari perjalanan hidupnya almarhumah Apu Alpa ini ada pesan penting yang menjadi dasar. Kenapa sih kita harus hormat, patuh sama orang tua, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh durhaka sama ayah, ibu, khususnya ibu. Jadi Apu Alpa ini sehat, sangat sehat. Jadi ketika beliau almarhumah ini hamil si kembar, mulai itu ada muncul gejala dugaan kanker di payudara. Oke. Nah, dibawa ke Singapura. Nah, kemudian di sana dokter ini sudah memberikan suggest, ibu, kamu bisa sembuh karena ini baru stadium 1, ya, baru stadium 1, kamu bisa sembuh. Tapi kamu punya pilihan, ini karena kamu sedang hamil 3 atau 4 bulan kalau nggak salah, ya kan. Ini berdasarkan informasi dari Bang Idung ke saya, ya. Dikasih pilihan, kalau ibu terus melanjutkan kehamilan ibu sampai anak ini lahir, resikonya besar, yaitu ibu harus harus mengalah, nyawa ibu tidak terselamatkan karena kanker ini akan segera menyebar. Jadi mumpung masih stadium 1, kita lakukan kemo. Tapi ada resiko juga untuk janin Anda. Janin Anda berpotensi lahir dalam kondisi yang cacat atau bahkan bisa meninggal dunia. Nah, ketika almarhumah dihadapkan dengan pilihan itu, yang disampaikan Bang Idung ke saya, almarhumah menyampaikan, saya aja Bang yang ngalah, saya kepengen lihat si kembar gitu. Sampai Bang Idung pun juga udah sampaikan, nanti anak insya Allah kita bisa usahakan lagi, udah yang penting kamu ada anak-anak. Tapi ya beliau mengalah, beliau kalau boleh dibilang bahasanya mungkin mengorbankan dirinya untuk buah hatinya yang ada di kandungannya. Dia nggak mau buah hatinya ada apa-apa, saya merinding ngomong kayak gini. Buah hatinya terjadi apa-apa, resiko apapun, beliau nggak mau itu. Biarin saya lanjutkan kehidupan saya dengan kondisi saya harus menahan sakit dalam hamil, ya, yang terus akhirnya memang terus terjadi penyebaran karena kanker itu kan cepat banget kalau nggak segera dilakukan kemo.
ya kan, potensi untuk dalam stadium 1 itu kan insya Allah masih ada bisa penanganan yang kalau ditangani dengan cepat insya Allah bisa, mungkin dengan teknologi yang sekarang mungkin masih bisa terselamatkan, tapi karena dibiarkan, beliau fokus untuk kehamilan si kembar sampai lahir, disitulah letak masalahnya. Jadi kansernya infonya menyebar dan akhirnya tidak tertolong lagi. Bang Jon, Jadi dari situ saya benar-benar ya kita diingatkan, saya semuanya kita diingatkan bahwa begitu besar perjuangan orang tua ibu kita dalam melahirkan kita ke dunia ini, ayah kita mencari nafkah untuk membesarkan kita, mencukupi kebutuhan kita sehari-hari sampai kita dewasa. Minimal kalau belum bisa nyenengin orang tua, jangan nyusahin, jangan bikin orang tua sakit hati, jangan bikin malu orang tua, jangan kecewakan itu orang tua, karena kita punya uang berapapun, saya kira nggak mungkin bisa membalas apa yang orang tua udah kasih buat kita. Bang Jon, Bang Idung sendiri kan selain suami juga sebagai manajer Pualpa Bang Jon. Sekarang lagi ramai nih, banyak yang netizen yang bilang Bang Idung tanpa Pualpa tidak memiliki pekerjaan. Bang Jon sendiri ada kedepannya untuk memberikan pekerjaan untuk Bang Idung nggak sih Bang Jon? Jadi gini, kalau untuk pekerjaan saya kira kurang tepat. Misalkan Bang Idung kerja di perusahaan saya, itu kan saya consider untuk waktu itu saya udah bilang terkait apa kita bekerja sama apa, kita yuk bikin bisnis apa Bang, kita bantu support di situ. Enggak lah, itu kalau saya kira itu statement yang mendahului Allah lah, ya kan. Nggak boleh kita menakar rezeki orang, nggak boleh kita underestimate orang, merendahkan orang seperti itu. Pualpanya nggak ada, terus Bang Idung nganggur, nggak gitu juga konsepnya teman-teman. Kita hati-hati dalam menyampaikan lisan, jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang, mendahului apa yang menjadi takdir Allah, ya kan. Bang Idung sehat, seger, temennya banyak, Raffi Ahmad, ya, Irfan Hakim, ya, itu di belakang Bang Idung orang-orang top semua, banyak banget yang siap sedia 24 jam di telepon untuk bukan minta-minta ya, support mungkin kegiatan bisnis apa, ataukah nanti kerja sama Raffi kah, kerja sama Irfan Hakim, atau mungkin bermitra kerja di bidang apa sama John LBF gitu. Nggak boleh kita menakar kehidupan seseorang dari kacamata kita, karena kalau Allah udah berkehendak kun fayakun, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Dan saya yakinkan ke teman-teman semua, kalau Allah udah titipin nyawa, anak, ya kan, kalau kita yang mau gerak, insya Allah bisa kasih makan anak istri kita dengan cara halal, nggak perlu dengan halal yang negatif gitu. Siap, Bang Jon.